Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Mukoro, CGP Angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Kejombo, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya bersama rekan kami dengan Pak Budi Riyadi. Ya, ini adalah rekan kami di Guru Serumpun di Produktif TKRO. Di kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba untuk melaksanakan supervisi akademik dengan menggunakan alur tirta. Pada proses supervisi akademik ini nanti ada beberapa tahap yang akan kami laksanakan. Yang pertama ada pra-supervisi, kemudian kedua ada proses supervisi itu sendiri atau observasi langsung, kemudian juga ada pasca atau setelah pelaksanaan supervisi, dan nanti juga ada tindak lanjut dan pengembangannya. Nah, di kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak Budi terkait dengan persiapan jenengan dalam proses pembelajaran. Di sini kita akan membahas terkait dengan persiapan nanti ketika kami melakukan supervisi ke jenengan. Yang pertama adalah terkait mata pelajaran apa yang Pak Budi mampu, kemudian rencananya nanti di kelas berapa Pak untuk pelaksanaan supervisi itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Faiz. Terkait dengan supervisi yang nanti Pak Faiz akan dilaksanakan, berarti panjenengan nanti akan menjadi supervisornya. Terus saya yang menjadi guru yang di supervisi ya. Nah, terkait dengan mata pelajaran nanti karena saya mengampu mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan, kalau biasanya PMKR PMKR nanti di kelas 11. Di kelas 11 TKR 1 Ya, terima kasih Pak Budi. Terkait dengan RPP ini yang dengan bawa di sini, jadi di sini kan ada untuk satu kali pertemuan ya Pak. Untuk satu kali pertemuan. Kemudian tujuannya Pak, saya ingin tahu Pak, tujuan dari RPP tersebut. Pembelajaran menggunakan sistem atau model discovery ini, diharapkan siswa dapat mengenal macam-macam dari sistem bahan bakar atau komponen-komponen dari sistem bahan bakar dengan baik atau dengan sesuai dengan SOP-nya, standarnya seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya Pak Budi, tadi tujuan sudah kita bahas wah nanti adalah tentang sistem bahan bakar. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai Pak Budi. Jadi di dalam area pengembangan yang saya tanyakan di sini adalah diharapkan bahwa melalui proses pembelajaran yang nanti Pak Budi terapkan dengan discovery itu, bagaimana sih agar siswa itu bisa lebih tertarik, minatnya lebih antusias lagi di dalam pembelajaran. Adakah strategi-strategi khusus yang mungkin Pak Budi akan coba kembangkan seperti itu? Kami kemarin jadi ada yang siswa itu beberapa dari 36 itu ada 4 siswa yang cenderung lebih suka mendengarkan atau dikasih penjelasan dengan metode ceramah mungkin ya, ceramah. Dan artinya lebih detail dari situ. Tapi beberapa siswa dari sebagian besar mereka itu justru lebih ke visual, berarti mereka lebih cenderung paham ketika siswa itu melihat langsung proses berjalannya mungkin, atau dalam hal ini mungkin bahan bakar mulai dari tangki bahan bakar, kemudian disedot sampai dengan ke injektornya, sampai dengan ke ruang bakarnya seperti apa, mungkin akan lebih ke animasinya Pak. Animasi video ya, video dan audio video lah kalau lebih tepatnya terus ada juga yang ingin
ingin secara langsung melihat hasil atau benda kerjanya yang nyata, sehingga kita nanti akan membedakan atau memilah-milah ketika ada yang menggunakan sistem mungkin tanya jawab atau lebih ke pendekatan yang wawancara atau pendekatan yang dengan ceramah seperti itu, atau tanya jawab lebih anunya satu tanya jawab ketika kita kasih komponen, bukan komponen-komponennya dari sistem bahan bakar ini, kemudian silahkan kalau ada yang bertanya misalkan dari mungkin pompa bahan bakar itu fungsinya seperti apa Pak, atau pergerakannya seperti apa, atau cara kerjanya seperti apa, mungkin mereka akan lebih paham. Selanjutnya nih Pak, yang terakhir ya pada proses pra-observasi ini tadi kan sudah disampaikan area pengembangan yang hendak, kemudian strategi yang mungkin Pak Budi siapkan ya agar nanti dari area pengembangan yang diharapkan, kemudian dari tujuan pembelajaran tadi yang sudah disampaikan, apa saja sih yang Pak Budi strateginya yang intinya mungkin dari sebelum, kemudian nanti proses, kemudian sampai nanti di akhir, kira-kira strateginya apa Pak? Nah, jadi seperti ini Pak Faiz, seperti yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi sebelum masuk ke pokok bahasan dari sistem bahan bakar, nanti kita menggali dulu. Jadi seberapa tahukah siswa sebelum dikasih pembelajaran dan sistem bahan bakar ini, seberapa tahukah siswa itu paham tentang sistem bahan bakar? Karena sebagian besar dari mereka itu kan memiliki kendaraan bermotor, meskipun konteksnya mereka adalah sepeda motor, tapi karena kita di TKR, jadi kita yang nanti akan kita bawa bahasan kita adalah mobil, sehingga paling tidak ada gambaran awal sebelum mereka dikasih pembelajaran, pengetahuan mereka itu sampai dengan tahap mana tentang sistem bahan bakar ini. Nah, kemudian sebagai awal, terus kemudian kita tentunya mempersiapkan Pak Faiz, dari 3 pendekatan itu tadi, model belajar yang dikehendaki oleh siswa. Jadi kita nanti akan membuat yang pertama mungkin kalau yang jelas RPP jelas untuk menentukan alur pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu tentang animasi. Nanti kita sudah menyiapkan animasinya tentang proses berjalannya atau proses dari fungsi dari sistem bahan bakar itu sendiri. Kalau untuk media praktek, saya rasa kita masih banyak dari setiap komponen sistem bahan bakar injeksi, insya Allah masih cukup untuk paling kita nanti membagi beberapa kelompok. Dari misalkan ada 6 stand, ya berarti kalau misalkan dari peminat yang menggunakan alat peraga langsung ada 22 siswa, itu berarti nanti kita bagi menjadi beberapa kelompok seperti itu. Ya, luar biasa sekali nih Pak Budi dalam menyampaikan terkait dengan pra-observasi yang akan kita lakukan nanti. Jadi tadi di strateginya bisa saya coba garis bawahi. Yang pertama adalah menggali sejauh mana pemahaman dari siswa itu sebelum masuk ke pembelajaran. Jadi nanti agar mungkin dari Pak Budi sendiri bisa mungkin termasuk mengelompokkan ya, atau mungkin nanti pendekatan apa saja yang dipakai selain tadi dengan strategi ada 3, ada yang dengan audio, dengan visual, dengan kinestetik juga sudah coba dikembangkan di area pengembangan. Mungkin itu dulu Pak Budi, terima kasih sekali. Apalagi nanti sebetulnya setelah tadi kan perang ya, perang kita lakukan pembelajaran, setelah kita lakukan pendekatan dari berbagai model itu, nanti kita juga akan diukur Pak. Di terakhir pembelajaran ada evaluasi. Strateginya ya. Jadi nanti sebelum dan sesudah kita akan lebih tahu Pak. Jadi seberapa efektifkah pendekatan yang kita coba dengan siswa itu. Contoh misalkan sebelumnya kita melakukan pembelajaran, kita gali dulu sejauh mana pengetahuan dari siswa tentang sistem bahan bakar.
kemudian setelah itu kita menggunakan pendekatan yang tadi sudah kita sampaikan dari 3 itu. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk evaluasi dari 3 pendekatan itu sejauh mana. Kita nanti kasih soal nih, setelah itu kita soal sejauh mana, dan kita akan tahu ranknya, Pak. Jadi dari tadi pendekatan siswa yang berminat dengan metode ceramah itu akan menghasilkan nilai berapa, kemudian yang menggunakan media animasi itu nilainya berapa, dan yang praktek itu nilainya berapa. Nanti kita akan melihat seberapa efektifkah pendekatan yang kita coba lakukan kepada siswa. Nah, itu nanti menjadi bahan evaluasi, sehingga nanti ketika terjadi lagi seperti itu lagi, mau pendekatannya seperti apa atau model yang seperti apa, kita akan lihat, oh sebetulnya mungkin kalau di metode ceramah mungkin katakanlah sebagai contoh nilainya kok kurang dari 70 misalnya, kurang dari 70. Wah, ini kendalanya di mana? Anak tersebut ini akan menjadi sebuah titik temu, Pak. Jadi titik temu misalkan apakah kurang sehat atau tidak konsentrasi, atau mungkin ada gangguan-gangguan yang lain, atau tidak fokus pada pembelajaran sehingga mendapatkan nilai yang kurang seperti itu. Nah, nanti kita akan mencoba menggali. Sebetulnya dalam konteks lebih besarnya adalah sebagaimana pesan yang kita sampaikan dari seorang guru itu bisa diterima dan diserap oleh siswa, dan secara keseluruhan, Pak, bukan hanya skala minoritas ini yang ini yang pintar-pintar, ini yang sedang-sedang, yang kurang seperti itu. Nah, sehingga skalanya adalah skala besar, bagaimana penyampaian kita terhadap siswa sehingga dapat diserap secara umum di satu kelas itu, dan sifatnya kadarnya adalah sama, tidak cuma kan berbeda penangkapan. Nanti akan kita gali lagi ke depan, akan menjadi titik temu ketika ada anak yang kurang itu sebetulnya kendalanya di mana. Itu yang siap. Dan nanti kita bisa lihat di dalam proses pembelajarannya. Mungkin jadi hari ini, Pak, untuk pelaksanaan